Ya pemirsa, kalau kita lihat tayangan tadi lucu, gemes gitu ya ngeliat buah hati kita beraktivitas, tapi kok dengan gadget gitu. Memang sekarang bisa dikatakan buah hati kita itu kalau beraktivitas dari pagi bangun tidur sampai mau tidur nggak bisa lepas dari gadget sama sekali. Terus kucek-kucek mata, matanya gatel, berair, bawaannya rebahan terus sembari main gadget gitu. Nah, kesempatan kali ini di obrolan pagi kita akan membahas mengenai satu tema yaitu dampak pola pembelajaran daring terhadap kesehatan mata anak, proteksi dan juga solusinya. Saya sudah bersama dengan Bapak Nur Anwar, beliau adalah Duta Donasi Indonesia dan juga Master Stokis dari MGA. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Kabarnya sehat nih ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini kan kalau kita lihat di visual video tadi itu memang sehari-hari anak-anak sekarang dari level pendidikan yang dari playgroup sekalipun sampai dengan betul. yang kuliah semuanya memang dengan gadget gitu. Ya, Karena betul pembelajaran sekali, Mbak. daring ya Pak Anwar ya. Iya, betul sekali. Ini gimana Pak kalau kondisi seperti ini? Jadi gini, Mbak, ini bagi kami yang sudah 2,5 tahun berkecimpung di dunia kesehatan mata, ini sesuatu yang sangat mengerikan bagi kami, Mbak. Karena apa? Karena pembelajaran daring yang kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya, ini sudah banyak menimbulkan korban. Sudah banyak anak-anak bermasalah. Dan kemarin kami diminta mengedukasi di berbagai sekolahan, tapi yang kami edukasi adalah guru-gurunya. Dan nanti edukasi kami itu di-broadcast oleh guru-guru pada saat memberikan pembelajaran daring itu. Nah, yang menjadi kekhawatiran guru bahwa nanti pada saat anak-anak bisa tatap muka lagi, pasti sudah ada masalah pada muncul. Karena mereka sudah banyak keluhan dari orang tua, dari murid-murid, dan kami sendiri sudah memprediksi bahwa ya kalau hitungan kami, Mbak ya, itu dalam waktu 5 tahun ke depan ledakan kerusakan mata akan luar biasa, Mbak. Ini kita baru berapa bulan ini ya, padahal dalam masa pandemik ini ya Pak. Betul, baru kurang lebih 6 bulan. 6 bulan dan itu sudah menjadi daily activities, rutinitas itu memang ya dengan gadget terus, presensi bangun tidur presensi langsung buka gadget gitu, tugas-tugas via gadget, pembelajaran via gadget gitu. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan gadget sendiri itu apa yang berbahaya dari sana Pak? Ya, sekarang mungkin saya balik Mbak. Kalau Mbak punya anak, dia pegang gadget, yang Mbak takutkan apa dari gadget itu? Kena sinarnya. Sinarnya, ada lagi? Lalu nanti kira-kira akan berpengaruh juga sama dia nggak mau gerak gitu, cuman rebahan terus gitu itu Pak Anwar. Betul, jadi gadget itu efek negatifnya sangat banyak. Kami tidak akan bahas yang lain-lain karena seperti hanya masalah mental, kemudian anak-anak buka konten yang belum saatnya bisa dibuka, perilaku, itu kita nggak bahas. Itu pasti berubah dan arahnya negatif. Karena kami dari Gerakan Mata Sehat Indonesia ya, dari Gerakan Donasi Kacamata Medis, yang kami perhatikan adalah perilaku penggunaan gadget terhadap mata. Nah ini kalau tadi Mbak bilang penggunaan gadget kalau anak kita menggunakan, dia takut risiko pada mata. Iya, radiasi gitu. Ya, jadi radiasi dengan sinar yang ada pada gadget yang namanya sinar biru itu berbeda. Jadi kalau sinar biru, kami punya contoh ini Mbak ya. Ini sinar biru seperti ini. Ini sinar biru. Nah ini seperti ini sinar biru. Nah sinar biru inilah yang mampu memunculkan gambar, tulisan, video pada gadget kita. Jadi gadget kita tidak akan bisa kita gunakan tanpa adanya sinar biru ini. Dan sinar biru ini memang kita bisa setel soft gitu Mbak ya. Tetapi hebatnya sinar biru ini, selembut-lembut sinar biru, dia mampu menembus sampai ke ujung retina mata kita. Menembus dan merusak ya, merusak, betul sekali. Nah ini ya, ini satu alat bantu untuk melihat seperti apa jahatnya sinar biru ini Mbak ya. Ini seandainya yang putih ini adalah retina mata anak-anak kita, ini seperti apa kalau terpapar sinar biru Mbak? Ini langsung gosong gitu ya Pak ya, baru sebentar loh padahal. Nah gosong ini dalam media ini, tetapi kalau dalam bola mata anak-anak kita, ini adalah bentuk tekanan saraf mata pada mata anak-anak kita. Nah sekarang tinggal seberapa kuat saraf mata anak kita tertekan sinar biru ini. Dan bagi anak-anak yang usia di bawah 10 tahun, itu kondisi sarafnya masih sangat lemah, kemudian lapisan mata pun masih sangat tipis. Nah itu paling rentan terkena masalah dari sinar biru ini. Dan sinar biru ini yang paling kami takutkan
kalau sampai menyebabkan yang namanya kerusakan permanen pada retina mata. Nah, itu. Permanen. Mhm. Jadi permanen itu misalnya biasanya ciri-cirinya anak itu mulai minus dan minusnya sangat cepat sekali naik. Mhm. Dan itu dikondisikan dengan berbagai cara untuk kembali normal udah nggak bisa karena permanen kerusakannya. Karena sudah permanen ya. Iya, itu yang luar biasa jahatnya sinar biru ini. Nah, ini bahaya pertama untuk mata. Yang kedua Ya. tadi Mbak juga menyebut radiasi. Mhm. Nah, kalau radiasi itu lebih cenderung melemahkan sel-sel kita, membuat anak-anak kita banyak gangguan kesehatan, termasuk gangguan tidur juga, bahkan bisa menyebabkan tumor atau kanker otak dari Waduh. radiasinya itu. Oke, oke, oke. Ya, jadi dua bahaya itulah yang sekarang ini menjadi perhatian kami, Mbak. Mhm. Karena 2 tahun yang lalu WHO pernah melakukan satu rilis yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemakai gadget terbanyak di dunia. Mhm. Dalam waktu 10 sampai 20 tahun akan ada wabah penyakit mata yang mengerikan apabila tidak ada edukasi dan pola pencegahan yang benar. Mhm. Nah, WHO mengatakan 2 tahun yang lalu. Ya. Kalau kita tarik waktu yang terdekat kan tinggal 8 tahun lagi. Tapi waktu 2 tahun yang lalu kan belum ada pandemi, Mbak. Betul. Belum ada istilah stay at home, Iya. lockdown, daring. Kita Study nggak tahu from waktu home, itu. ya. Mhm. Nah, dari hasil penelitian kami, ternyata mulai dampak dari corona dengan berbagai istilah itu, katanya, loh, anak saya juga minus tinggi. Berarti bisa dapat donasi. Mhm. Umurnya berapa Pak Anwar? Yang satu 28, yang satu 22. Mhm. Syaratnya belum terpenuhi. Nah, ini syarat memang kita jelaskan semua nanti, Mbak. Oke. Jadi kami Bapak punya satu gerakan donasi. Kami berikan secara gratis kacamata medis sehebat ini dan kami dapat jatah 1 juta kacamata untuk Indonesia. Mhm. Dan yang baru bisa kami bagikan sampai saat ini baru sekitar 50.000, Mbak. Masih ada banyak Masih ya. ada banyak. Nanti syarat ketentuan kita jelaskan seperti apa detailnya. Mhm. Dan alhamdulillah dari live di RBTV ini, Mbak, beberapa kali kami sudah bisa memberikan donasi cukup banyak, Pak. Mhm. Jadi terima kasih sekali dengan RBTV sudah menjembatani kami untuk bisa berbagi, bisa membantu masyarakat yang memang berhak mendapatkan. Oke, Ya, itu, Mbak. baik. Nah, ini pemirsa yang di rumah juga bingung nih, kok donasi nih? Lalu kalau yang kan pasti ada persyaratannya untuk mendapatkan donasi. Kalau ternyata kita tidak bisa memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan donasi, bagaimana caranya untuk mendapatkan kacamata medis ini? Nanti akan kami lanjutkan perbincangannya, jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali usai informasi berikut. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is a guitar and a snare drum. I bang on it. Is this life? I guess it's fine. Oh, what? Tetap gunakan masker di setiap aktivitas. Mari lawan Corona. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Git Solution.
Itu dia nih pemirsa, aktivitas sehari-hari buah hati putra-putri kita di rumah itu ya udah nge-game misalnya atau dengan gadget gitu, nggak bisa lepas mereka dengan gadget. Tapi tadi sudah menggunakan kacamata medis ya itu ya Pak Nur Anwar ya. Jadi sudah terproteksi juga Ya, gitu. sama Tapi seperti itu. itu bisa nggak dibuktikan kalau benar-benar kacamata yang apalagi yang pink ini, Iya. yang warnanya yang gumus gitu ya kalau sekarang dibilangnya, itu benar-benar bisa memproteksi dari sinar biru dan juga radiasi. Iya betul Mbak. Jadi kalau tadi di video tadi itu kebetulan anak cucu saya itu Mbak. Jadi mereka boleh beraktivitas dengan gadget, boleh main game, tapi wajib menggunakan kacamata medis. Wajib ini. pakai ini Iya. ya. Karena pertama kacamata medis tadi saya bilang ada lapisan anti sinar biru. Nah ini kita bisa buktikan Mbak ya. Jadi ini kalau yang untuk anak-anak ini kan sangat fleksibel. Oke. Jadi ini saya udah belikan 2,5 tahun yang lalu pada cucu saya, sampai sekarang pun nggak rusak-rusak. Tidak rusak ya. Iya. Nah ini ya Bapak Ibu. Lentur ya Pak ya. Lentur, jadi frame-nya iya. tuh lentur, tidak mudah Iya, patah. Bapak Ibu pemirsa. Jadi kalau misalnya anak kita, cucu kita menggunakan kacamata medis ini, insya Allah sudah aman dari yang namanya sinar biru. Ini kita Nah. coba seperti ini ya Mbak ya. Oke, itu ya. Jadi ada bagian yang terproteksi dari lensa, ada yang tidak. Betul sekali. Nah ini kan kelihatan hasilnya ya. Ini mudah sekali. Itu dia. Jadi yang nih. tertutup lensa, walaupun lensa ini bening, dia mampu memprotek sinar birunya. Mhm, Sehingga paparan sinar biru yang masuk ke dalam retina mata kita sudah terkontrol. mhm. Jadi ini memang tidak 100% diprotek ya Mbak. Karena mata kita bunuh sinar biru. Tapi maksimal hanya 30%. Dan fungsinya untuk mencegah supaya kita tidak buta warna. Maksimal 30%. Itu maksimal Ya, 30% lebih ya. dari 30 sudah masalah. Apalagi 100% masuk dalam bola mata kita. Itu akan semakin memperparah masalah. Nah, ini kita berbuktikan salah satu lapisan di lensa ini. Kemudian kalau kita ada peralatan elektronik yang dekat, bisa kita cek radiasinya, bisa turun nggak, dicek pakai ini. Kemudian juga nanti kalau di luar ruangan kita bisa seperti ini juga. Seperti ini kita jemur di bawah matahari. Ini nanti juga yang tertutup lensa ini juga dia akan tetap putih. Artinya sinar matahari atau UV yang sekarang menyebabkan penyebab utama katarak juga sudah terprotek di kacamata ini. Nah, itu baru fungsi untuk lensanya, Mbak. Oh, ada fungsi yang lain juga Ya, nih Pak Nur. jadi kalau fungsi yang luar biasa sebenarnya ada di frame-nya, Mbak. Frame-nya juga ada manfaatnya. Iya, jadi kalau lensa ini lebih cenderung untuk preventif atau pencegahan, kalau frame-nya ini untuk terapinya. Jadi misalnya ada orang yang sudah terlanjur minus, plus, silinder, katarak, glukoma, makula, floater, sampai mata juling. Ini sangat banyak membantu sekali. Karena apa? Di dalam frame kacamata ini dimasukkan ada 5 energi alam dengan teknologi nano grid yang tertinggi, yaitu grade A+. Kenapa Pak grade yang tertinggi? Karena kami menjamin bahwa efek terapi kacamata ini selamanya, Mbak. Bukan seumur hidup ya, tapi selamanya. Dipakai anak, cucu, cicit, kita semua masih bisa memantau. Jadi lebih lama, lebih panjang dari usia hidup manusia Betul gitu. sekali, Mbak. Nah, dan itu kami asuransikan. Jadi kalau nanti para pemirsa punya kacamata seperti ini, suatu saat dirasa tidak ada energinya, di kantor pusat kami ada alat ceknya. Kalau dicek betul-betul hilang energinya, kami bantu mengajukan klaim ganti rugi. Karena kami garansi dan kami asuransikan. Nah, kemudian mungkin pertanyaan Mbak, apa energi yang ada pada film kacamata ini? Nah, Mbak, jadi di kacamata ini ada satu energi yang sekarang kita butuhkan. Pandemi ini akibat dari virus corona. Nah, di dalam frame kacamata ini sudah ada kandungan antivirusnya, yaitu yang namanya nanosilver, yang secara medis mampu membunuh 99,9% virus bakteri jamur. Ini ada di sini. Artinya, saat sampai kacamata medis juga ini, wajah saya sudah steril dari virus. Ini bukan menghambat virus masuk, tapi membunuh virusnya. ya. Iya, itu yang pertama kandungannya. Yang kedua, di sini ada kandungan yang mampu meregenerasi sel, mengoptimalkan fungsi pembuluh darah dan fungsi saraf. Itu namanya sinar inframerah jauh. Seperti hanya kandungan yang ada pada sinar matahari antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah, dulu waktu Mbak punya anak kan sering jemur pagi-pagi. Nah, itu seperti itu, ada energi di sini. Saya juga suka berjemur pagi, Pak. Oh, bagus sekali tuh, Mbak. Perjalanan ke studio tapi mau siaran. Nah, kemudian yang ketiga energinya adalah ion negatif.
Dia berfungsi mensuplai oksigen di sekitar mata dan kepala kita. Oh, berarti bagus ya, itu bisa mencegah penuaan dini juga ya Betul Pak ya? sekali. Makanya kalau pakai kacamata ini rajin, kalau punya kantong mata, baik kerut-kerut, mata panda, wajah kusam, pasti berubah. Akan semakin seger, semakin cerah, dan tambah muda. Itu karena ada proses regenerasi selnya. Iya. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah ion negatif. Dokter mata selalu mengatakan bahwa awal mula orang punya masalah dengan mata karena mata lelah dan kekurangan oksigen. Nah, ini mencukupi oksigennya. Itu kandungan yang ketiga. Yang keempat, di dalam kacamata mungil ini Kok ada banyak kandungan. sekali ya Iya, faedahnya ada ya? lima, ada lima ya? kandungan. Ini walaupun seperti ini ada kandungan batuannya di dalamnya, Mbak. Tapi hanya kita ambil energinya, ekstrak dari batuan itu, yaitu pertama dari batuan turmalin. Dia berfungsi membantu mendetok racun tubuh kita. Racun dari polusi, makanan yang mengandung pewarna, pengawet, pelezat, zat pemacu pertumbuhan hormon, dibantu dukungan dari tubuh kita. Dan yang kelima yang luar biasa, ini ada kandungan batuan juga, yaitu batuan germanium. Fungsinya untuk anti kanker. Dan luar biasanya pada saat kita pakai kacamata medis ini, begitu nempel, dalam hitungan kurang dari 1 detik, 5 energi tadi sudah masuk ke dalam pori-pori kita, masuk dalam pembuluh darah kita, dan beredar seluruh tubuh lewat darah kita. Artinya apa? Pakai kacamata ini banyak yang kupingnya bermasalah jadi sembuh. Banyak punya masalah sinusitis sembuh. Bahkan kemarin kami ketemu punya masalah dengan perut, dia selalu kembung, dia selalu BAB-nya sulit, tapi baru pakai kacamata jadi lancar semua. Oh, jadi ini karena kandungan tadi itu ya, Iya. 5 energi itu, maka metabolisme dalam tubuh bisa meningkat Membaik, gitu, betul. membaik ya. Dan kerja kita kan di tingkat pembuluh darah, Mbak. Jadi setiap yang dilewati darah kita ada energi semua ini tadi. Ada antivirusnya, ada antibakteri virus jamur, ada kecukupan oksigen, ada yang membantu untuk racun tubuhnya, dan ada yang membantu mengoptimalkan fungsi pembuluh darah dan saraf, plus yang jangan lupa lagi membantu regenerasi sel. Jadi regenerasi tidak hanya di wajah kita, Iya. tapi tubuh kita. Iya. Jadi semakin hari kita semakin sehat, semakin terjaga staminanya, sampai seperti itu. Ini kalau dengan manfaat dan juga kandungan yang luar biasa ini, lalu harganya berapa ini Pak? Ini pasti mahal sekali nih. Jadi gini Mbak, sebelum bicara harga, ini bisa gratis kok. Bisa gratis ya? Jadi para pemirsa, kacamata medis hebat ini bisa gratis, tapi yang gratis memang modelnya terbatas. Modelnya hanya satu model seperti ini. Oke. Ini kacamata ini yang gratis kami donasikan, dan ini kemasan khusus yang didonasikan. Oke. Nah, kenapa yang kita donasikan seperti ini? Ya karena ini kita karena begitu banyak yang kita siapkan, modelnya hanya satu ini. Nanti warna ada merah, ada krem, dan ada hitam. Itu tergantung kiriman dari kantor pusat kami. Tapi masalah model warna nggak ada perbedaan dengan yang lain dari masalah manfaatnya. Jadi kacamata yang sehebat ini, kacamata medis pertama di dunia dan satu-satunya ini, akan kami berikan secara gratis kepada 2 kelompok. Nah, karena pergerakan kami ini ke ujungnya adalah Glaucoma Society, Yayasan Glaukoma yang ada langsung di bawah naungan WHO, dan kacamata ini dipercayakan di Indonesia melalui PT MGI, Mega Glorious International yang di Jakarta. Nah, nanti akan kami kasih tahu syaratnya apa bisa mendapatkan kacamata medis ini. Dan kami bukan PHP ya Mbak, pemberian donasi ini, karena selama kami ada di Indonesia sudah sekitar 50.000 orang menerima. Dan kami masih terus berlangsung donasi ini, bahkan dari 1 juta kami masih cukup punya banyak stok. Nah, nanti kita jelaskan apa syarat, bagaimana ketentuan, sehingga nanti yang memang berhak menerima bisa mendapatkan betul. Seperti Jadi, itu Mbak. Alokasi donasi benar-benar bisa sampai kepada yang betul-betul membutuhkan gitu betul ya sekali, Pak Nur Anwar ya. Jadi kalau yang di luar donasi bagaimana cara mendapatkannya Pak? Jadi gini, di luar donasi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan, tapi tadi ya tidak lewat jalur donasi. Artinya Bapak Ibu bisa memiliki kacamata medis yang sehebat ini dengan cara membeli. Nah, kebetulan sebagai master stokis saya Mbak. Jadi memang kami punya harga standar di Indonesia, semua sudah kita seragamkan. Jadi memang kalau bilang belum tahu harga, biasanya bilang mahal. Dan saya juga selalu bilang kalau orang tanya harganya berapa Pak, harganya mahal. Supaya orang sebelum bilang mahal, saya bilang mahal dulu. Karena apa? Ini kacamata luar biasa. Tapi saya juga bilang, semahal-mahalnya kacamata medis kami ini masih lebih murah daripada yang merusak mata anak kita. Masih
lebih murah daripada masa depan anak kita, Ya. masih lebih murah daripada harga mata kita. Nah ini makanya terkadang seseorang memberikan gadget pada anaknya harga 3 juta, 4 Ya, juta. gadget yang terbaru, harganya betul. luar biasa, bahkan ada yang di atas 10 juta juga ya Iya, Pak betul. Nah, mereka dengan ringan memberikan. Padahal selain harganya mahal, tiap bulan harus ngasih kuota, ngasih makan. ya. Iya. Nah, itu. Kalau kacamata ini beli sekali untuk selamanya loh. Bisa jadi barang warisan untuk anak cucunya. Terkadang bilang mahal. Nah, kacamata Miss Kemi terus terang memang kalau kita bicara harga Mbak ya, harga kita seperti untuk anak-anak ini dan kacamata untuk anak-anak harganya 1.200.000. 1,2, oke. Iya. Tapi garansi selamanya. Iya, Ya. itu. Kemudian Nanti kita kalau anak sudah mulai gede ini bisa dipakai untuk adiknya. Bisa seperti Nanti yang udah itu. gede dibelikan yang model lain lagi gitu betul ya sekali Pak. ya. namanya. Jadi gitu. Kemudian kita punya juga yang harga di atas itu hanya beda bahan dan beda model, harganya 2.400.000. Nah, itu kita punya 2 harga. Kalau modelnya bisa pilih banyak model. Jadi selain kacamata kami ini kacamata medis, juga banyak yang modis. Iya, kacamata medis yang modis. Iya, betul. Dan manfaatnya banyak sekali Betul gitu ya. sekali, Ini ada Mbak. pilihan warna yang suka dengan warna merah, ini juga ada Iya, yang betul. nuansanya mau yang putih, mau Iya. yang klasik hitam, coklat juga ada ya Iya, Pak ya. betul sekali, Oke, Mbak. pilihannya cukup banyak kok. Jadi pemirsa nggak perlu khawatir juga gitu. Ini caranya mendapatkan menghubungi kemana Pak? Mungkin di layar ini sudah ada ya, nanti ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Nah, esok mulai jam berapa kan TVRI, TVRI kan pelajarannya SD, SMP, SMA terus baru kan terus nyekel HP, tugasnya lewat apa? Kayak nut gitu rasanya. Daerah mana yang kayak nut gitu? Pinggiran situ. Oh iya wes, udah dipakai dulu aja. Nek ndak kuat nanti dicopot sek terus minum air putih hangat sek. Ditahan-tahan kayak ya. Nah, udah mulai merah-merahnya udah mulai dikit-dikit memudar. Masih nyut enggak? Dikit. Enggak kayak tadi. Maaf ya, Mam. Tadi di Nurut gitu. Ya itu terapi. ini sambil nyobain neck belt. Keluhan di area jantungnya bengkak ya. Nah, mungkin Anda yang menyaksikan video tadi nih penasaran kenapa sampai merah-merah di pinggir mata adik tadi itu. Kemudian pada saat digunakan kacamata medis yang modis ini, kenapa ada rasa nyut-nyut gitu itu nih Pak Anwar? Sebenarnya Iya. kenapa tadi? Jadi gini Mbak, itu kejadian di daerah Musuk, Boyolali ya. Jadi tadi tim kami Bu Ida sama Pak Ayanto suaminya itu pas di warung ketemu anak itu sama orang tuanya. Karena kami selalu melihat mata orang ya. Kok dilihat di mata kiri ada seperti flek merah seperti itu. Ini berarti Pak Anwar juga ngeliat di matanya Mbak Isya ada apanya gitu. Iya. Nah, Pak. begitu dia seperti itu, langsung dia ngomong sama orang tuanya, ada apa anaknya? Kita cerita bahwa ya dia bilang tadi kaitan dengan daring juga. Nah, saat itu juga dipinjemi kacamata medis kami tadi dipakai itu, dan memang rasa nyut-nyut itu proses perbaikan Pak. Jadi kerja energi dari frame kacamata ini yang Frame-nya namanya ya. tadi sinar inframerah jauh, dia kan berfungsi selain meregenerasi sel, mengoptimalkan fungsi pembuluh darah dan sarafnya. Nah, pada saat saraf pembuluh darah itu dioptimalkan, dibenahi, rasanya nggak nyaman. Nah, begitu dia merasakan seperti itu, begitu di warung selesai, yakin itu kan videonya sambungan Mbak ya. Ya. Sampai di warung hanya sampai dipinjamkan sampai ke rumahnya. Nah, kurang lebih setelah dipinjamkan selama 1 jam, yang tadi flek padat warnanya merah seperti itu sudah memudar, sudah agak keputihan. 1 jam. Terus kemudian kemarin waktu saya juga langsung datang ke sana dapat kabar itu 3 hari setelah kejadian sudah sembuh. Ya, dan kemarin juga waktu kami ada acara edukasi, kita hadirkan anak itu dengan orang tuanya, ya kita suruh cerita pada yang hadir di situ, karena dia merasakan seperti itu. Dan itu baru salah satu yang sempat kami videokan, Pak. Ya. Kami punya banyak testimoni tentang kerusakan mata anak setelah daring ini.
Tapi karena kita punya waktu terbatas sekali ya, jadi hanya satu yang kita ambil itu, Mbak. Dan itu cukup luar biasa karena dalam waktu 1 jam sudah hampir sembuh dari mata yang tadinya merah seperti itu. Apalagi kalau selamanya kita menggunakan gitu ya Itulah. Pak ya. Jadi karena kenapa kacamata kita ini kita desain untuk selamanya energinya ya, karena harapan kita ini selalu nempel di mata kita. Karena termasuk cucu saya ya, sekarang cucu saya udah tertib, selain dia pegang gadget, setiap keluar rumahnya dia ada pergi bapak ibunya kemanapun dia pakai kacamatanya. Karena kan tadi udah ada antivirusnya, Mbak. Oh iya. Ya kita protek semaksimal mungkin. Dan mereka kalau udah terbiasa pakai dia nyaman. Bahkan nggak pakai pun dia nyari. Nah itu makanya itu luar biasa Bapak para pemirsa sekalian. Jadi kacamata medis kami ini kalau soal testimoni udah puluhan ribu lah di Indonesia. Dan ini juga saya ingin menyampaikan beberapa tips Mbak, karena kan juga salah satu visi kami adalah memberikan edukasi ya. Jadi para pemirsa kami beberapa tips bagaimana mengurangi resiko kerusakan mata selain dengan kacamata medis kami ini. Bagi yang sudah punya alhamdulillah, yang belum ya silahkan memiliki, tapi sebelum saya memiliki ada beberapa yang perlu diperhatikan. Jadi kami karena gerak kami dari Glaucoma Society, ini Glaucoma Society punya satu pola yang untuk meminimalisir risiko, yaitu pola 20-20-20. Apa itu 20 Apa itu? 20 20? Jadi bagi anak-anak khususnya, idealnya adalah gunakan gadget maksimal selama 20 menit. Oke, 20 menit Ya, menggunakan 20 gadget. menit gunakan gadget, 20 menit istirahatlah, Oke. dan selama istirahat lempar pandang sejauh 20 meter. Oh, baik, Ya. baik. Oke. Jadi kalau itu bisa dilakukan secara rutin terus-menerus, itu akan meminimalisir risiko kerusakan mata. Karena pada saat ketegangan mata kita sudah mulai terjadi, dilepas, fresh lagi, mulai lagi. Karena anak-anak itu idealnya bertatapan langsung matanya dengan layar monitor maksimal hanya 20 menit. Itu pertama. Jadi ngeri loh Pak, tapi saya karena dari pagi sampai dengan malam gitu, sampai Betul. pagi lagi kadang malahan. Betul sekali. Makanya yang sekarang kami khawatirkan dengan kejadian itu, nanti begitu anak punya masalah, sudah serius masalahnya. Makanya juga kami mengimbau pada Bapak Ibu pemirsa yang punya anak kecil harus proaktif. Jangan menunggu reaksi, jangan menunggu anak punya masalah. Begitu anak mulai pegang gadget, sudah mulai mendekat seperti ini, cara memandangnya berbeda, harus segera dicekkan. Banyak yang kecolongan. Bahkan kemarin yang kecolongan cukup berat, itu anak kelas 2 SD, tahu-tahu matanya sudah -2 dan 8. Padahal sudah baru SD itu SD ya? kelas 2, Mbak. -8 Ya, juga. yaitu itu tips pertama 20-20-20. Yang kedua adalah jangan gunakan gadget di tempat yang gelap. Semakin gelap tempat, semakin berat saraf mata kita. Padahal paling asik itu menjelang tidur, Iya. cek ombak dulu. Ya, kamar digelapkan. Iya, itu sangat berat. Bisa 10 kali berat saraf mata kita bekerja. Dan yang ketiga ini yang sangat penting sekali, jangan gunakan gadget sambil tiduran, terutama posisi miring. Jadi misalnya kita pakai gadget sambil nyender nggak apa-apa, tapi sampai seperti ini nggak bagus, pengaruh sarafnya. Apalagi sambil tiduran miring. Iya. Orang Tapi itu bilang, udah PW loh Pak kalau gitu betul, itu. orang bilang itu PW, betul, posisi wenak gitu ya Mbak. Apa yang akan terjadi seperti itu? Pada saat kita posisi miring, beban saraf mata kiri kanan kita berbeda. Jadi pada saat paparan sinar biru itu menekan saraf kita, yang akan terjadi adalah mata kiri dan kanan minusnya bisa beda jauh. Termasuk tadi kasus yang sama kami 2 dan temukan 8 anak kelas 2 tadi SD, itu ya? 2 dan 8. Kemarin ketemu juga kami di daerah Karanggede Boyolali, itu udah dewasa, sekitar 30 tahun umurnya. Itu juga gitu, dia memang cerita, dia paling enak seperti itu. Akibatnya yang kiri sudah -6, yang kanan baru 1. Dan itu secara teknis untuk perbaikan lebih sulit daripada kalau hampir seimbang. Itu ya posisi menggunakan. Kemudian jarak. Jadi jarak ideal kalau kita menggunakan handphone ini ada 30 cm. 30 cm. Ya, Oke. tapi kalau laptop 40 cm. Dengan jarak ideal itu paparan sinar biru masuk dalam retina mata sudah berkurang intensitasnya. Tidak langsung 100% gitu Iya, ya. betul. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah setelan pencahayaan. Pencahayaan ini idealnya sesuaikan dengan tempat di mana alat ini digunakan. Kalau tempatnya agak gelap, ya udah dibikin agak redup. Tempat terang dibikin terang. Pokoknya kondisikan senyaman mungkin mata kita melihat.
Jadi mencoba untuk mendekati kondisi lingkungannya seperti Betul. apa untuk Iya. cahayanya gitu Betul ya. sekali, Mbak. Karena terkadang orang takut dengan paparan sinar biru di tempat yang terang, dia bikin redup, malah dia akan kesulitan melihat. Iya. Nah, itu nggak bagus. Dibikin senyaman mungkin mata kita. Nah, itu beberapa tips yang mungkin bisa dilakukan sebelum menggunakan kacamata medis ini. Kalau udah pakai ini, ya insya Allah sudah akan jauh meminimalisir. Tapi juga jangan sudah mentang-mentang pakai kacamata ini full 24 jam tidak berhenti, itu juga nggak bagus. Oke. Dan kacamata ini juga tidak menjamin kerusakan. Karena apa? Ini hanya satu alat untuk preventif. Iya. Pola hidup juga harus diperhatikan, pola makan, dan juga penggunaan. Kalau udah pakai kacamata ini penggunaan semakin parah, ya risiko pun akan ada juga. Kalau udah pakai kacamata ini tapi pegang gadget sembari tiduran miring, Tetap nggak dibenarkan. Tetap nggak boleh, Tetap Pak, nggak ya? boleh. Tetap postur harus tetap dijaga. Ya, ini karena ini kaitannya hanya menghambat supaya sinar biru tidak masuk seluruhnya. Nanti memang ada fungsi pembenahan dan saraf dari tadi kandungan, tapi memang kita sarankan tetap sambil tiduran miring, nggak kami sarankan, bahkan kami larang, karena itu resikonya cukup berat. Dan kami kemarin di awal juga bingung kok banyak kasus seperti itu. Ternyata kami konsultasikan dengan konsultan kami, seorang profesornya mata juga, ya beliau mengatakan karena ada beban yang berbeda antara mata kiri dan kanan saat terjadi tekanan saraf, dan biasanya itu terjadi pada saat orang sering menggunakan gadget sambil tiduran posisi miring. ya sembari tiduran miring, udah mulai ngantuk-ngantuk tidur plek gitu. Betul. Ya itu Tahu-tahu beberapa udah tips pagi. yang mungkin bisa dimanfaatkan ya, karena ya nggak mungkin 100% kita lepas dari gadget. Kalau dari kemasannya ini tadi Pak Anwar mau cerita Oh juga iya, tadi, betul Pak. betul. Jadi kalau kita bicara kemasan ya, memang kemasan kita ini kalau yang untuk donasi seperti ini Bapak Ibu ya, ini memang khusus untuk donasi. Kemudian yang kita jual ada 2 kemasan. Jadi kemasan pertama yang seperti ini untuk kemasan kacamata yang grade 1. Grade yang harganya 2.400.000. Oke. Karena bahannya sangat istimewa. Kemudian yang Ada kemasan contohnya seperti tidak Pak yang di ada. sini yang Ini yang rombongan di sini ini adalah harga yang 2,4, Oke. yang di sini yang 1,2. Oke. Nah, yang 1,2 seperti ini kemasannya. Oke. Memang orang bilang kok seperti wadah odol. Nah, Oh, iya. di kemasan inilah Bapak Ibu bisa melihat apa isinya. Jadi di sini juga ada tertera, ini ada yang bulat-bulat ini adalah kandungan-kandungan yang ada pada frame-nya, Mbak. Terus ini 1, 2, 3, ini adalah lapisnya yang ada pada lensanya. Ini menjelaskan apa isinya. Kemudian di dalam kotak ini ada kemasan dari plastik seperti ini. Nah, ini luar biasa. Ini mungkin kalau kelihatan ini ada tulisan nih QBE. QBE ya. QBE ini adalah asuransi dari Australia. Karena transaksi jaminan asuransi sebelum masuk Indonesia, Mbak ya. Jadi transaksinya ada di Malaysia, yang menjamin adalah QBE ini, asalnya dari Australia. Apa yang dijamin? Yang dijamin bukan kerusakan, bukan kesembuhan, tapi energi terapinya. Jadi energi terapi ini dijamin oleh QBE selamanya. Kalau suatu saat sampai energi terapinya hilang, silakan minta ganti rugi. Karena sampai detik ini perusahaan masih bayar premi asuransinya. Ini pertama. Yang kedua, ini di sebelah sini kemasan ini, di sini tertulis recommended by Glaucoma Society. Nah, kalau kita bicara Glaucoma Society, penyakit mata terberat sekarang adalah glaukoma. Kalau kita bicara lembaga kesehatan tertinggi ya WHO. Nah, Glaucoma Society adalah lembaga atau yayasan glaukoma yang ada langsung di bawah naungan Di bawah WHO. WHO, Iya. oke. Jadi ini udah kelas dunia betul. Ini ada standar keamanan Eropa, ini ada uji klinisnya, semua lengkap, Mbak. Artinya ini bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Karena ini sudah ada hasil uji klinisnya. SOP yang disyaratkan uji klinis sudah kami lalui semua dan lolos. Sudah tersertifikasi Sudah itulah ya, ini tersertifikasi, gampangnya iya. Pak Anwar ya. Dan luar biasanya memang sekarang di luaran banyak yang ikut-ikutan kami istilahnya. Ada kacamata terapi, kacamata macam-macam bla bla bla. Wah, itu harus dibahas nanti ya Pak ya. Tapi Iya, habis betul jeda. sekali. Dan pemirsa nih bagaimana juga untuk membedakan antara yang tadi disampaikan kemudian dengan yang tiruan seperti apa, akan kami lanjutkan perbincangannya usai jeda berikut.
Hits SMS. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3, kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People. Masih bersama kami dalam obrolan pagi, pemirsa. Saya Isya Dewi masih membersamai dan tentunya masih ada Duta Donasi Indonesia dan juga Master Stokis dari MGI, ada Bapak Nur Anwar. Pak, tadi disampaikan bahwa sekarang itu banyak yang juga memproduksi kacamata yang mirip-mirip seperti ini, tapi dari sisi kualitasnya apakah gimana Pak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak Pak kalau yang niru-niru kayak gitu? Iya, jadi gini Mbak, karena kami sudah mulai booming ya, kan banyak ikut-ikutan. Dan nanti kalau Bapak Ibu pemirsa mau beli kacamata yang memang sudah tersertifikasi uji klinisnya, pastikan di dalam tangkainya ini ada merek Ion Spec atau Nano Spec, bukan merek yang lain. Merek yang lain belum terjamin kualitasnya juga sertifikasinya. Itu yang pertama ya? Yang pertama itu. Yang kedua, merek yang lain biasanya di lensanya maksimal hanya ada 2 lapisan, yaitu lapisan anti UV dan anti sinar biru, tidak ada anti radiasi. Nah, anti radiasi ini kalau Mbak nanti tanya ke optik, lensa yang ada anti radiasi ya harganya mahal sekali, dan kami sudah ada. Jadi bedanya itu. Kemudian yang lain, di dalam frame-nya biasanya hanya ada 2 kandungan, yaitu ion negatif dan inframerah jauh. Yang 3 lain, nano silver, antibakteri virusnya nggak ada, batuan germanium untuk anti kanker nggak ada, batuan turmalin bantu detektor nggak ada. Itu. Kemudian yang lain ada expirednya kandungannya, Mbak. Kemarin saya ketemu teman, dia dengan bangga menjelaskan udah beli merek bla 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 bla, dan ini bisa 2 tahun energi terapinya. Oh, luar biasa 2 tahun. Kalau bisa selamanya luar biasa enggak? Apa ada? Kita punya selamanya, Mbak. Saya bilang gitu. Selamanya. Jadi gagal aksis deh cuma makanya kalau setelah 2 tahun udah nggak ada energinya, untuk apa? Kalau kita memang selamanya. Karena apa Mbak? Karena kami kan tadi saya bilang, kami dari Glaucoma Society, gerakan ujung gerakan kami. Nah, Glaucoma Society itu yayasan yang sangat peduli dengan glaucoma. Nah, ini perbedaan udah seperti itu ya. Dan yang biasa kalau di tempat lain adanya hanya jualan. Kami jualan ada bisa pilih, tapi ada donasi 1 juta kacamata medis. Kalau misalnya itu anggap harga 1,2, 1 juta itu berapa nih? Sudah 1,2 triliun yang kita siapkan. Yang sudah terbagikan ada 50.000, berarti 60 miliar yang kita bagikan secara gratis. Yang lain nggak ada yang berani. Nah, kemudian saya akan bicara tentang syarat donasi, Mbak. Nah, ini penting nih pemirsa ya. Jadi nanti para pemirsa yang memenuhi syarat ini bisa hubungi kami, bisa mendapatkan donasinya betul-betul gratis. Siap. Gimana caranya nih Pak? Jadi karena program kami dari Glaucoma Society, pertama yang mendapatkan kacamata gratis ini yang berhak adalah orang yang sudah terlanjur glaukoma, para pemirsa.
Glaukoma itu sekarang merupakan penyakit mata yang dokter bilang tidak bisa disembuhkan, tetapi harus diobati seumur hidup. Nah, seumur hidup. Makanya kami mendesain kacamata ini manfaatnya selamanya, bukan seumur hidup. Jadi ini udah 10 tahun lebih Mbak di dunia Mbak. Dan gerakan donasi sudah 8 tahun di dunia. Di Indonesia baru 3 tahun ini. Tapi 3 tahun kami sudah berbagi lebih dari 50.000 orang. Dari 1 juta baru terbaikkan 50.000. Dan nanti monggo pemirsa yang mungkin punya masalah seperti itu bisa hubungi kami. Bagaimana teknis untuk mendapatkan. Cuma yang sekarang kami baru report itu untuk anak-anak Mbak. Jadi kalau yang perintis glaukoma tidak perlu ketemu dengan kami. Tapi kalau anak-anak harus ketemu dengan kami. Anak-anak nanti kami cek, kita siapkan tim optik kami, kita cek ulang, kita edukasi. Anak-anak tidak butuh kacamatanya saja, tapi juga edukasinya. Nah, datang edukasi, kita jelaskan, baru proses donasi. Nah, yang sekarang ini menghambat kami adalah masa pandemi, Mbak. Untuk mengumpulkan orang, kita nggak sembarangan. Iya, beresiko juga ya, Pak ya. Betul, dan kantor pusat kami pun mengizinkan kita ada proses donasi untuk anak-anak itu kalau sudah ada izin sampai tingkat kota atau kabupaten. Kalau enggak di ACC. Nah, ini kita agak terhambat. Makanya nanti kalau Bapak Ibu pemirsa ada anak seperti itu, sementara kirim data pada kami dulu. Data nama anak, nama orang tua, alamat, nomor handphone yang sudah dihubungi. Kami akan file dulu. Suatu saat nanti kita bisa kumpulkan, kami undang semua. Kami cek semua, kemudian nanti kami edukasi dan yang lolos akan memberikan donasinya. Itu jadi itu memang yang paling penting bagi kami adalah edukasi dan donasinya. Masalah beli itu pilihan, tapi pilih sehat atau pilih aman. Karena sekali lagi mata itu sekarang merupakan indera yang sangat luar biasa dibutuhkan. Dan kalau saya terlanjur rusak, yang jual onderdil untuk mata tidak ada. Nggak ada, makanya kalau Iya, dengan betul, harga Mbak. tadi yang ini aja yang 2,2 sekian tuh ya Pak ya, Iya. itu dibandingkan dengan kesehatan mata kita itu jauh lebih murah Jauh gitu. lebih murah. Ya Bahkan, baik, Pak singkat untuk menutup perbincangan hari ini, silahkan kalau masih ada informasi yang akan disampaikan Pak Nur Anwar, silahkan Pak. Oh iya, oke Bapak pemirsa, jadi kami dari Duta Donasi MGI merupakan terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kami sampaikan bermanfaat dan kami sangat mengharap Bapak Ibu bisa membantu kami menyalurkan donasinya. Donasi pertama untuk glaukoma, yang kedua untuk anak-anak yang berpotensi glaukoma atau anak-anak yang terancam kebutaan ke depan. Tolong mereka Bapak Ibu dan bantu kami menyalurkan donasinya. Dan kalau toh Bapak Ibu ada yang membutuhkan di luar donasi karena sayang anak, sayang cucu, sayang dengan mas sendiri, hubungi kami juga. Kami siapkan juga kacamata di luar donasi. Harga kami itu kami sampaikan, yang grade 1 kualitas 1 harganya 2.400.000, yang kualitas 2 1.200.000. Dan yang kualitas 2 pun ada yang untuk dewasa, Mbak. Artinya orang dewasa pun kalau misalnya belum bisa beli yang harga 2,4, bisa yang 1,2. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, kalau Bapak sudah memberi kacamata kami yang 1,2 atau 2,4, begitu ada manfaat bercerita pada orang, dan ada 2 orang saja yang juga membeli seperti orang itu beli, insya Allah uangnya kembali. Jadi kami juga membuka reseller Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah untuk kembali modal, beli harga 2,4, manfaat, ceritakan pada tetangga, pada teman. Pada saat ada 2 orang yang membeli, insya Allah uang Bapak Ibu yang 2,4 sudah kembali. Jadi ini gratis, cara yang paling smart. Tidak harus glaukoma, tidak harus minus tinggi, tapi cukup membeli mengamankan mata keluarganya, matanya sendiri, kemudian juga akhirnya gratis juga. Nah, itu asik seperti banget itu, ya Bapak Ibu. kacamata medis yang modis bahkan bisa gratis.